Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa seorang suami itu hendaknya tetap memperlakukan istrinya itu dengan perlakuan yang baik walaupun itu sudah ditalak. Yang sesungguhnya dari hal ini kita bisa mengambil iktibar, perempuan yang sudah ditalak itu masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik, jangan disusahkan, apalagi yang masih menjadi istri sah. Jadi yang sudah ditalak pun itu masih diperintahkan untuk diperlakukan dengan baik, apalagi istri yang masih sah. Tentu perlakuannya harusnya lebih baik lagi, jangan malah terbalik gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan tentang hak-hak yang diberikan oleh Islam terhadap perempuan yang ditalak. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Askinuhunna, berikan mereka tempat tinggal, min haitsu sakantum, di mana kamu tinggal, min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kamu, wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin, jangan kamu itu menyusahkan mereka untuk mempersempit mereka. Jadi di masa iddah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan supaya apa? Wanita itu tetap diberikan tempat tinggalnya di mana kalian itu tinggal, jangan diusir. Wala tudarruhunna, jangan kemudian dipersulit, dipersusah. Jangan kemudian karena sudah ditalak kemudian dilakukan perbuatan-perbuatan supaya mereka itu keluar dari rumah. Jangan. Tetap sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Di masa iddah tetap perlakuan itu harus diberikan dengan perlakuan yang baik, jangan kemudian menyusahkan mereka. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa seorang suami itu hendaknya tetap memperlakukan istrinya itu dengan perlakuan yang baik walaupun itu sudah ditalak. Yang sesungguhnya dari hal ini kita bisa mengambil iktibar, perempuan yang sudah ditalak itu masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik, jangan disusahkan, apalagi yang masih menjadi istri sah. Jadi yang sudah ditalak pun itu masih diperintahkan untuk diperlakukan dengan baik, apalagi istri yang masih sah. Tentu di sini kan kita bisa mengambil iktibar yang lebih dalam, bahwa perempuan yang masih menjadi istri tentu saja harus diperlakukan dengan lebih baik gitu. Yang ditalak saja seperti itu, apalagi yang masih menjadi istri sah. Tentu perlakuannya harusnya lebih baik lagi. Jangan malah terbalik gitu. Ketika ditalak kemudian bermanis-manis supaya kembali. Jadi yang ditalak saja itu diperintahkan wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin, jangan susahkan mereka dengan maksud untuk mempersempit. Termasuk juga yang namanya talak dan rujuk itu juga bukan sesuatu yang pantas untuk dibuat main-main. Sebab di kalangan Arab ada yang menjadikan talak dan rujuk ini sebagai sesuatu yang main-main. Ketika sudah hampir habis masa iddahnya, tinggal 2 hari, kemudian dia rujuk. Jadi rujuk, setelah rujuk besoknya ditalak lagi. Ini namanya mempermainkan. Mempermainkan supaya apa? Supaya istrinya itu menunggu lagi.
Jadi kan rujuk sudah sah lagi, ditalak lagi, iddah lagi 3 bulan lagi. Ini juga termasuk dalam bagian wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Sebab ada di antara orang-orang Arab dulu yang melakukan seperti itu. Bahkan ada juga yang disebut dengan ilah itu. Ilah itu dibiarkan saja istrinya, tidak dicerai, akan tapi tidak diberikan nafkah batin sampai bertahun-tahun, dibiarkan menggantung. Maka perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan itu kemudian diubah di dalam agama kita. Termasuk di sini juga yang berkaitan dengan talak dan rujuk. Jadi rujuk itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan, bukan dalam rangka menyusahkan mereka. Jadi bukan dalam rangka menyusahkan. Sudah hampir habis masa indahnya dirujuk. Tujuannya bukan benar-benar ingin rujuk, akan tapi supaya nanti besoknya ditalak lagi, iddah lagi 3 bulan. Hampir selesai masa iddahnya, rujuk lagi. Setelah itu talak. Ini kan namanya mempersempit mereka, menyusahkan. Tujuan dari rujuknya itu bukan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Jadi kalau sudah hampir tiba masa iddahnya selesai, silahkan fa'amsikuhunna. Kalau memang masih mau bersama, pegang dengan baik, perlakukan dengan baik. Atau kalau memang sudah tidak mau bersama, fariquhunna bima'ruf. Berpisahlah tapi juga dengan perpisahan yang baik. Bukan kemudian menyebut-nyebut kejelekan, menyebut-nyebut kesalahan. Jadi ada hak sukna, hak tempat tinggal. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Kalau mereka itu, jadi yang diceraikan itu adalah perempuan yang hamil, maka anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Tetap ada kewajiban nafkah kepada mereka sampai mereka meletakkan kehamilan, dalam artian melahirkan. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Ini bagi perempuan yang sudah ditalak ya. Kalau sudah melahirkan kemudian menyusui, maka kewajiban untuk memberikan nafkah susuan itu untuk anak itu adalah kewajiban dari ayah. Faid arda'na lakum. Jadi kalau mereka itu menyusukan untuk kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikan bayarannya. Karena kalau di masyarakat Arab itu kan biasa juga anak-anak itu kemudian disusukan kepada perempuan-perempuan yang ada di desa, yang itu sesungguhnya ada tujuannya, yaitu supaya mereka itu mendapatkan udara yang segar, termasuk juga supaya mereka mendapatkan bahasa yang lebih asli, karena bahasa yang lebih asli itu ada di kalangan Arab pegunungan. Kalau Arab perkotaan itu sudah banyak bercampur dengan bahasa-bahasa ajamnya. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhrah. Jadi di dalam ayat ini kemudian ada kewajiban bahwa yang namanya anak, tanggung jawabnya itu tetap ada pada ayah. Jadi kewajiban nafkahnya. Maka ketika ibunya menyusui anaknya, ini kan sudah diceraikan, maka dia harus memberikan upahnya itu. Ini bagi yang diceraikan. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan lainnya, silahkan dirembuk. Sehingga dalam hal ini kemudian ada beberapa kandungan fikih yang menjadi perbedaan juga di kalangan ulama. Pertama tentang as-suknah, jadi tentang tempat tinggal.
Maka dikatakan bahwa as-sukna biqadri taqah fil mustawa al-laik bihali zauj wajibatun likulli mutallaqah. Jadi memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan dari suami itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh setiap suami terhadap perempuan yang ditalak. Jadi di masa iddah itu masih ada kewajiban untuk memberikan tempat tinggal, termasuk nanti juga nafkah bagi perempuan yang ditalak talak raj'i, yang ditalak dia mempunyai kesempatan untuk rujuk, yaitu yang ditalak 1 dan ditalak 2. Ya nanti akan berbeda kalau ditalak 3 itu. Kewajibannya nanti apakah ada nafkah atau tidak. Jadi itu yang ditalak raj'i, yang bisa kembali, talak 1 ataupun talak 2. As-sukna wan nafkah. Jadi tempat tinggal dan nafkah itu masih wajib untuk diberikan. Jadi tidak putus walaupun sudah ditalak. Putusnya itu kalau sudah lewat masa iddah. Kenapa? Seperti yang dikatakan bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah talak raj'i itu masih dalam tanggungan suami. Dia masih statusnya belum putus sepenuhnya dari suaminya. Karena itu tidak boleh dilamar oleh laki lain, baik sindiran ataupun terang-terangan, tidak boleh. Karena dia masih merupakan milik dari suaminya yang menalak. Baru benar-benar putus ketika sudah lewat dari masa iddah. Kalau lewat masa iddah silahkan dilamar, boleh terang-terangan ataupun sindiran. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.